bersama Pupu dan Mima. Hai Lur, kembali lagi di channel Pupu dan Mima. Oke, kali ini judulnya adalah kisah nyata horor di ruang forensik. Hantu itu ada? Yuk dengerin. Kisah ini bukan karanganku, aku cuma copas dari sebuah forum. Karena ketika aku baca kisah ini, aku jadi ingat Violet dan dokter-dokternya. Katanya sih ini kisah nyata. Mari ikuti ceritanya. Saya masih ingat waktu itu hari Minggu siang. Jatah kami masuk state forensik adalah 5 minggu dan saat itu saya sudah di minggu keempat. Saya sedang bersantai di kamar kos dan handphone berdering. Ada chat masuk dari grup. Teman saya yang sedang jadwal piket hari itu mengabarkan kalau ada mayat yang baru datang, perempuan dengan usia sekitar 30-an. Rencananya mau otopsi dalam karena ini kasus pembunuhan. Mayat ditemukan di rumah kosong milik keluarga dengan banyak luka tusukan dan tanpa pakaian. Semangat sekali saya karena sudah hampir 4 minggu belum ada satupun dapat otopsi dalam. Konsulen pun sudah dikabari, beliau bilang baru bisa datang malam hari. Jadi teman saya yang piket waktu itu hanya melakukan otopsi luar saja. Singkatnya, konsulen datang jam 7 malam. Kami sudah berkumpul lengkap, otopsi pun dimulai. Itu adalah pertama kali saya melihat darah dalam jumlah yang banyak dan bau anyirnya yang sangat kuat sekali. Kalau lihat sewaktu ikut operasi sih tidak separah ini baunya, lebih tercium bau gosongnya. Setelah otopsi, konsulen meminta kami untuk menyusun laporannya. Ada 23 luka tusukan yang kami dapat waktu itu, hampir seluruh tubuh. Kami mencatat setiap luka dan memindahkan semua foto yang kami ambil saat otopsi dari handphone pribadi ke komputer. Takut menyimpan foto berdarah-darah itu terlalu lama. Laporan selesai, kami buat pukul 1 dini hari. Setelah itu kami ngacir ke kosan masing-masing dengan rencana besok akan kembali berkumpul untuk mengecek ulang laporan sebelum diserahkan ke konsulen. Senin besoknya saya masuk minggu kelima. Nah, setiap masuk minggu baru biasanya selalu masuk kelompok baru lagi di bawahnya. Jadi dalam satu state ada kelompok minggu 1 sampai minggu 5. Waktu itu kelompok minggu 1 ada 5 orang. Kami langsung mengajak mereka ke ruang forensik sembari kami menyusun ulang laporan. Tapi mereka nggak lama di sana karena konsulen kami memanggil untuk berkenalan. Sedang asik-asiknya membuat laporan, ada polisi datang membawa kantong plastik hitam. Kami kira dia datang bawain makanan atau apa kek, karena kemarin kami sudah otopsi sampai pagi. Ternyata yang dia bawa adalah mayat bayi. Katanya bayi itu ditemukan di got, sepertinya baru dilahirkan karena tali pusarnya masih menempel. Mentang-mentang kami mau keluar stage, langsung rombongan begini otopsi dalamnya datang. Hari Selasa kami masih berkutat di ruang forensik dengan laporan. Kami masih membahas kasus pembunuhan ini sambil bercanda sesekali. Teman yang hari Minggunya bareng saya, sebut aja si C, ngajak ngobrol salah satu anak minggu 1, sebut aja si S. C, Dek, kenapa diam terus dari tadi? Ada yang kamu lihat ya di sini? S, ada Kak. Yang kakak omongin tuh datang ke sini.
Muka si S ini pucat sekali. C. Hah? Serius lu? S. Iya kak, serius. Itu dia ngeliatin dari tadi. Kakak sih ngomongin dia terus, jadi dia datang. Pergi dah dia. Kami yang awalnya lagi ketawa-ketawa langsung terdiam dan langsung saling pandang. Anak ini beneran bisa lihat ya makhluk tak kasat mata. Dia bisa lihat hantu dari orang yang jenazahnya pernah kami otopsi. Terus S bicara lagi. S, perempuan kan kak, rambutnya pendek, kulitnya putih, agak gendut, tingginya segini, gak pakai baju. Skak, semua terdiam. Bukannya apa, tapi si S ini tidak ikut otopsi, belum masuk grup chat kami, jadi dia tidak melihat foto-foto otopsi, belum ikut membuat laporan otopsi. Tidak ada seorang pun dari kami yang menceritakan ini ke anak minggu 1. Memang si S ini buat bulu kuduk kami berdiri. Lalu dia melanjutkan. Si S, tadi malam dia ke kamarku kak, minta tolong sambil nangis-nangis karena katanya cuman aku yang bisa lihat dia. Padahal kemarin kan aku cuma bentar duduk di sini. Dia bilang waktu habis otopsi itu dia ke kamar kakak semua satu-satu, tapi nggak ada yang bisa lihat dia katanya. Katanya tangkap laki-laki itu. Aku marah lah, aku nggak tahu, aku nggak ikut bedah-bedah, terus pergi dia. Atau memang si S ini bisa-bisanya dia deskripsiin korban, padahal dia nggak ikut otopsi. Kenapa juga si C ini harus nanyain aneh-aneh sih? Padahal mayat bayi yang di ruang jenazah sebelah aja belum kami otopsi. Singkatnya, pelaku tertangkap. Laki-laki adalah pacarnya korban, tapi sudah beristri. Dibunuh perkara duit katanya. Gila emang si S ini, udah kayak cenayang, dapat info langsung dari korban. Udah, setelah itu surut keinginan saya ngambil spesialis forensik. Nggak berani saya kalau harus ketemu ginian. Ya meskipun saya nggak bisa lihat ya, dan percaya nggak percaya juga, sebenarnya si S bisa melihat. Padahal konsulen yang baik banget waktu itu nawarin kami, kalau mau ngambil spesialis forensik hubungin saya aja, nanti kita atur. Hahaha. Beliau paling suka kalau kami bikin laporan. Katanya laporan kami dijadikan beliau untuk percontohan koas di kampus lain. Oh iya, tambahan nih guys, pelaku ditangkap memang karena polisi mencari dan menyelidiki kasus pembunuhan itu. Berdasarkan olah TKP, keterangan saksi dan ditemukan barang bukti. Keterangan dari S itu tidak kami sampaikan ke polisi atau konsulen. Ya sekedar untuk kami saja, kan gak mungkin menangkap orang karena keterangan dari arwah korban. Demikian aja kisah nyata dari orang yang punya kemampuan seperti Violet, bisa melihat yang tak terlihat. Jangan ketinggalan lagi ya, besok update lagi di Hantu Itu Ada. Terima kasih, Fufu dan Mima.